Reza menatap layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika ingin tahu kebenaran tentang jalur rahasia Gunung Merapi, datanglah ke base camp Selo, Sabtu malam. Jangan ajak orang lain yang tidak bisa dipercaya. Matanya menyipit. Jalur rahasia. Reza sudah mendaki gunung ini lebih dari 10 kali. Dia tahu semua jalur resmi maupun jalur alternatif yang biasa digunakan para pendaki. Tapi jalur rahasia itu hal baru. Awalnya, dia berpikir ini hanya gurauan. Tapi, rasa penasaran membuatnya mencari tahu lebih jauh. Tak ada satupun pendaki yang pernah membicarakan jalur ini. Bahkan di forum-forum pendakian, tidak ada informasi tentangnya. Sabtu malam, Reza tiba di base camp Selo. Suasana sepi, hanya ada beberapa pendaki yang bersiap naik ke jalur biasa. Dia menunggu di sudut, menyesap kopi dari warung sederhana. Reza, seorang pria dengan jaket hitam dan wajah tirus mendekatinya. Danu, pria itu memperkenalkan diri. Kau dapat pesannya kan? Reza mengangguk. Siapa yang mengirim? Danu tersenyum tipis. Bukan siapa-siapa, tapi kalau engkau mau tahu soal jalur rahasia, kita butuh lebih banyak orang. Reza mengerutkan kening. Maksudmu? Danu menyodorkan sebuah catatan berisi 5 nama. Nadia, wartawan investigasi yang pernah menulis tentang kasus-kasus hilangnya pendaki di Merapi. Gilang, seorang peneliti mitologi dan legenda kuno. Sita, pendaki amatir yang sering menulis pengalaman mendakinya di media sosial. Arman, tentara yang pernah bertugas di kawasan lereng Merapi. Reza, dirinya sendiri, pendaki berpengalaman. Mereka setuju, tanya Reza. Danu mengangguk. Mereka juga mendapat pesan yang sama. Reza membaca ulang daftar nama itu. Rasanya aneh. Mengapa mereka yang dipilih? Mengapa bukan pendaki biasa? Besok pagi kita berangkat. Jalur ini tidak bisa dimasuki setelah matahari terbenam, lanjut Danu. Reza masih ragu. Ini terdengar seperti jebakan, tapi rasa ingin tahu mengalahkan logika. Ada sesuatu di gunung ini yang belum pernah ia ketahui, dan ia ingin mencari jawabannya. Tanpa sadar, ia menggenggam ponselnya erat. Jika ini hanya mitos, ia akan membuktikan bahwa itu hanya omong kosong. Tapi jika ini nyata, mungkin ada alasan kenapa jalur itu tetap dirahasiakan. Pertemuan di kaki gunung. Pagi itu, langit di base camp Selo tampak cerah. Angin dingin masih terasa menusuk, tapi suasana di sekitar base camp sudah mulai ramai dengan para pendaki yang bersiap naik. Reza menunggu di warung kecil dekat pintu masuk jalur pendakian. Satu persatu orang yang ada dalam daftar Danu mulai berdatangan. Orang pertama yang muncul adalah Nadia. Perempuan berambut sebahu itu membawa kamera DSLR tergantung di lehernya. Tatapan matanya tajam, seperti seseorang yang sudah terbiasa mengamati segala sesuatu dengan penuh kehati-hatian. "Jadi, kau juga mendapat pesan itu?" tanya Nadia tanpa basa-basi. Reza mengangguk. "Aku pernah menulis laporan tentang beberapa pendaki yang hilang di Merapi. Polisi menutup kasusnya, tapi ada sesuatu yang aneh. Tidak ada jasad, tidak ada jejak, hanya hilang begitu saja." Reza diam. Ia tahu beberapa kasus pendaki hilang, tapi tak pernah menyangka ada yang menggali lebih dalam seperti Nadia. Tak lama, seorang pria berkacamata datang sambil membawa tas carrier besar. Gilang. Ia terlihat seperti akademisi dengan postur tubuh yang lebih cocok duduk di depan buku daripada mendaki gunung. Tapi ekspresinya penuh semangat. "Aku sudah lama mendengar rumor tentang jalur ini," katanya sambil duduk di samping Nadia. "Orang-orang desa menyebutnya lembah gaib. Konon, tempat itu bukan hanya jalur biasa, ada sesuatu yang menjaga jalannya." Reza melirik Danu yang sedang berbicara dengan seseorang di kejauhan. "Kalau memang ada jalur ini, kenapa tidak pernah terdokumentasikan?" tanya Reza. Gilang tersenyum tipis.
karena tidak semua orang yang masuk bisa keluar. Ucapan itu membuat suasana sedikit hening. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan datang dengan langkah ragu-ragu. Sita. Ia tampak lebih muda dari yang lain. Wajahnya penuh rasa ingin tahu, tapi jelas terlihat ia bukan pendaki berpengalaman. Ini pertama kalinya aku ikut pendakian seperti ini, katanya sambil menyesap teh hangat yang dipesannya. Aku sebenarnya lebih suka mendaki jalur yang biasa-biasa saja, tapi setelah mendapat pesan itu, aku penasaran. Reza mengamati Sita. Jika jalur ini berbahaya, kenapa seseorang memilih mengundangnya? Tak lama, seorang pria bertubuh tegap muncul dengan tas ransel kecil di punggungnya, Arman. Ia tak banyak bicara, hanya mengamati semua orang dengan tatapan tajam, lalu duduk di ujung meja. Danu kembali ke warung dan memberi kode agar mereka berkumpul. Kita mulai perjalanan siang ini. Jangan bicara pada siapapun tentang jalur yang akan kita lewati. Sita menatapnya heran. Kenapa? Danu menarik napas panjang, karena ini bukan jalur biasa. Ia meletakkan peta lusuh di atas meja. Jalur pendakian yang umum terlihat jelas, tapi ada satu garis samar yang membela hutan di sisi lain gunung. Ini jalur yang akan kita tempuh. Gilang menatap peta itu serius. Aku belum pernah melihat peta ini sebelumnya. Danu tersenyum kecil, karena ini bukan peta yang bisa ditemukan di mana saja. Nadia mengeluarkan kameranya, tapi Danu menahannya. Jangan ada foto, jangan ada dokumentasi. Percayalah, ada alasan kenapa jalur ini tidak pernah dicatat. Reza merasakan udara di sekeliling mereka tiba-tiba terasa lebih dingin. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa perjalanan ini bukan sekadar ekspedisi biasa, dan mereka semua akan segera mengetahuinya. Langkah awal ke lembah gaib. Siang itu, matahari bersinar terik, tapi hawa dingin tetap menyelimuti hutan di kaki Gunung Merapi. Tim kecil mereka mulai berjalan meninggalkan jalur pendakian resmi. Tidak ada tanda-tanda jalur setapak, hanya semak belukar dan akar-akar pohon besar yang menjalar di tanah. Reza berjalan di belakang Danu, memperhatikan setiap langkah. Nadia berada di sampingnya, sesekali mengambil catatan kecil. Gilang dan Sita di tengah, sementara Arman tetap berada di belakang, mengawasi. Jalurnya benar tidak terlihat, gumam Nadia. Danu menyingkirkan ranting yang menghalangi jalan. Jalur ini memang hanya bisa ditemukan oleh orang yang tahu letaknya. Perjalanan awal terasa normal, meski sedikit melelahkan karena medan yang lebih liar dibanding jalur pendakian biasa. Namun, semakin mereka masuk ke dalam hutan, suasana mulai berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan keheningan terasa janggal. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Kenapa hutan ini sepi sekali? Tanya Sita pelan. Danu tidak langsung menjawab. Ia terus berjalan hingga mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil di antara pepohonan. Kita istirahat sebentar, katanya. Reza duduk di atas batu besar. Matanya mengamati sekeliling. Hutan ini berbeda dari yang pernah ia lalui. Pepohonan tampak lebih tua, batangnya hitam pekat seperti pernah terbakar, tapi tidak ada tanda-tanda api di sekitarnya. Nadia mengeluarkan kameranya, mengambil beberapa gambar. Jangan terlalu banyak ambil foto, ujar Danu tiba-tiba. Nadia mengernyit. Kenapa? Danu menghela napas. Tempat ini tidak suka diperlihatkan ke dunia luar. Semua terdiam. Gilang, yang sejak tadi sibuk memperhatikan sesuatu di tanah, tiba-tiba berujar, "Ada yang aneh." Mereka menoleh. "Apa maksudmu?" tanya Reza. Gilang menunjuk tanah di depan mereka. Ada jejak kaki, banyak. Tapi jejak itu tidak menuju satu arah. Beberapa seperti datang dari berbagai sisi, lalu berhenti di tempat mereka berdiri.
Seperti ada banyak orang yang pernah berdiri di sini, tapi tidak pernah meninggalkan tempat ini. Sita bergidik. Mungkin ini jejak pendaki sebelum kita. Danu menatap Gilang, lalu menggeleng. Jalur ini sudah puluhan tahun tidak dilalui. Mendadak, terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Semua menoleh. Tidak ada angin, tapi daun-daun bergerak seperti ada sesuatu yang berjalan melewatinya. Arman segera meraih pisau lipat dari saku celananya. Apa itu? Danu mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Semua menahan napas. Gilang menyalakan senter, mengarahkannya ke semak-semak. Cahaya putih menyorot sesuatu. Sebuah bayangan berdiri diam di antara pepohonan. Reza bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bayangan itu tidak bergerak, tapi jelas itu bukan pohon. Bentuknya tinggi, lebih tinggi dari manusia. Saat Reza mencoba memperjelas pandangannya, bayangan itu menghilang. "Hentikan senter itu," bisik Danu dengan suara tegang. Gilang mematikan senter, tapi semua sudah melihatnya. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani bertanya. "Waktunya jalan lagi," kata Danu akhirnya. Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada yang membantah. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih cepat, meninggalkan tanah lapang itu tanpa menoleh ke belakang. Di antara mereka, hanya Danu yang tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan sesuatu di dalam hutan sudah menyadari kehadiran mereka. Suara-suara dari kegelapan. Hari mulai gelap saat mereka tiba di sebuah area terbuka yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Reza membantu mendirikan tenda bersama Arman, sementara Nadia dan Sita menyiapkan makanan. Gilang masih sibuk dengan catatan kecilnya. Sesekali menatap sekitar seolah mencari sesuatu. "Danu, ini tempat aman?" tanya Reza pelan. Danu mengangguk tanpa menjawab. Ekspresinya lebih tegang dibanding sebelumnya. Begitu semua tenda berdiri, mereka berkumpul di sekitar api unggun kecil. Suasana malam di hutan itu aneh terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga atau hewan malam. "Kau kelihatan gelisah," kata Nadia kepada Danu. Danu mengangkat bahu. "Aku hanya tidak suka terlalu lama di tempat ini." "Maksudmu?" tanya Sita sambil menggigit roti yang dibawanya. Danu menatap ke arah hutan. "Ini batasnya." "Batas apa?" Reza ikut menoleh. "Jalur rahasia ini tidak hanya sekadar jalur. Ada bagian tertentu yang lebih tua. Kita sudah melewati batas pertama." Nadia mengernyit. Dan Danu tidak menjawab. Ia malah mematikan api unggun dengan cepat, menyisakan bara merah kecil yang nyaris tak terlihat. "Kita tidur bergantian. Tidak boleh ada yang tidur semua sekaligus," katanya. Arman langsung mengangguk, seolah sudah menduga. Reza mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam semakin larut, udara makin dingin, dan kabut tipis mulai turun. Reza, yang kebagian jaga pertama bersama Arman, duduk di dekat tenda sambil mengamati sekitar. Semua tampak biasa saja, meski hutan ini tetap terasa ganjil. Baru 1 jam berjaga, sesuatu mulai terjadi. Dari arah hutan terdengar suara langkah kaki. Pelan, tertahan, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah lembab. Reza menoleh ke Arman, memastikan ia juga mendengar. Arman sudah menggenggam pisau lipatnya, wajahnya kaku. Langkah kaki itu makin jelas, mendekat ke arah mereka. Reza menyalakan senter, mengarahkannya ke sumber suara. Tidak ada apa-apa, tapi suara langkah itu masih terdengar. Mendadak, terdengar suara bisikan. Pelan, dekat. "Pulang." Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melirik Arman, yang juga tampak tegang. Bisikan itu terdengar lagi. "Pulang."
Suara itu bukan berasal dari satu orang, seperti ada banyak suara berbisik bersamaan dari berbagai arah. Dari dalam tenda, Nadia terbangun. "Ada apa?" Reza memberi isyarat agar diam. Semua orang kini terjaga, mendengar suara yang semakin jelas. Sita mulai menangis ketakutan. Siapa itu? Tidak ada yang bisa menjawab. Gilang tiba-tiba mengambil catatannya dan menggambar sesuatu dengan tergesa-gesa. Aku pernah membaca tentang ini. Bacaannya bisa menunggu, potong Danu. Kita harus tetap di dalam lingkaran tenda, jangan keluar. Terdengar suara ranting patah dari dalam hutan. Seolah sesuatu atau seseorang sedang berdiri di balik kegelapan, mengawasi mereka. Suara bisikan terus terdengar. Pelan, dingin, dan semakin dekat. Malam itu terasa begitu panjang. Dan mereka mulai sadar, perjalanan ini lebih dari sekadar mendaki gunung biasa. Pendaki yang tidak terlihat. Pagi datang dengan suasana yang masih sama dingin dan sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada hewan yang berkeliaran di sekitar. Seakan-akan hutan ini mati. Reza keluar dari tendanya. Matanya masih berat karena kurang tidur. Malam tadi penuh dengan bisikan yang tak bisa dijelaskan. Danu sudah duduk di atas batu besar, menatap hutan dengan ekspresi serius. "Ada jejak," kata Danu tiba-tiba. Reza menoleh. "Apa maksudmu?" Danu menunjuk tanah lembab tak jauh dari tenda mereka. Ada bekas langkah kaki, tapi yang aneh, jumlahnya lebih dari 6 pasang, lebih banyak dari anggota tim mereka. Arman keluar dari tenda dan langsung melihat jejak itu. Ia mengamati dalam diam, lalu berlutut untuk memastikan. "Bukan jejak kita," katanya. "Kita semua tidur di sini. Tidak ada yang berkeliaran tadi malam." Sita keluar dari tendanya dengan wajah pucat. Aku dengar suara langkah di dekat kepalaku semalam. Nadia ikut melihat jejak kaki itu, lalu mengeluarkan kameranya untuk memotret. Tapi saat ia melihat hasil fotonya, ekspresinya berubah. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Ia memperlihatkan layarnya ke Reza. Di layar kamera, tampak jejak kaki yang lebih banyak dari yang terlihat dengan mata telanjang. Banyak sekali. Seperti ada puluhan orang berdiri mengelilingi tenda mereka semalam. Gilang langsung mencatat sesuatu di bukunya. Aku menduga ini ada hubungannya dengan mitos lembah gaib. Danu mendesah. "Kita harus pergi sekarang. Tidak bisa berlama-lama di sini." Mereka semua berkemas dengan cepat. Rasa tidak nyaman mulai merayapi tubuh mereka. Saat Reza menggulung tenda, sesuatu membuatnya terpaku. Di atas batu besar dekat tenda, ada ukiran yang semalam belum ada. Sebuah simbol aneh, mirip mata yang menangis. Dan di bawahnya, ada tulisan samar yang seperti terukir dengan benda tajam. "Jangan berjalan sendiri." Reza merasakan tengkuknya meremang. "Tunggu," suara Sita tiba-tiba melengking. Semua menoleh. Sita berdiri sambil menunjuk ke hutan. Wajahnya pucat pasi. Aku lihat seseorang." Mata mereka langsung tertuju ke arah yang ditunjuknya. Di antara pepohonan, samar-samar, tampak seseorang berdiri diam. Tubuhnya kurus. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Tapi satu hal yang pasti, orang itu hanya berdiri di sana, tanpa bergerak. Nadia mengangkat kameranya dan mencoba memotret. Tapi saat ia menekan tombol, sosok itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Danu berdiri dengan ekspresi dingin. "Kita harus pergi sekarang." Tak ada yang membantah. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi kali ini lebih cepat, lebih waspada. Di belakang mereka, hutan tetap sunyi. Tapi semua tahu, mereka tidak sendirian di sini. Seseorang atau sesuatu sedang mengawasi.
Hilangnya Sita. Perjalanan semakin sulit. Jalur yang mereka lalui makin menanjak, licin, dan dipenuhi akar pohon besar yang menjalar di tanah. Matahari mulai redup, tertutup kabut tipis yang menggantung rendah di antara pepohonan. Reza berjalan di barisan depan bersama Danu, sementara yang lain mengikuti dari belakang. Sita berada di posisi tengah, langkahnya paling lambat dibanding yang lain. "Aku capek," keluhnya. Reza menoleh. "Kita istirahat sebentar. Kalau engkau sudah tidak kuat." Danu langsung menggeleng. "Tidak di sini. Kita harus melewati titik ini dulu." "Titik apa maksudmu?" tanya Nadia. Danu tidak menjawab. Ia mempercepat langkahnya, membuat yang lain terpaksa mengikuti. 15 menit kemudian, mereka sampai di sebuah dataran kecil. "Kita istirahat di sini," kata Danu akhirnya. Sita langsung duduk di tanah, napasnya tersengal. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya jalur ini berat sekali. Arman mengeluarkan botol airnya dan menyerahkannya ke Sita. "Minumlah." Sita meneguk air itu pelan. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. "Setelah ini, kita harus lebih cepat," kata Danu. "Semakin malam, semakin buruk tempat ini." "Kau terus mengatakan hal itu, tapi tidak pernah menjelaskan kenapa," protes Gilang. Danu menatapnya. "Kalian sendiri sudah melihat keanehan di sini. Aku tidak perlu menjelaskan lebih jauh." Gilang terdiam. Semua memang sudah menyaksikan hal-hal yang tidak masuk akal sejak mereka melangkah ke jalur ini. Reza menatap jam tangannya. Sudah hampir pukul 5 sore. Mereka harus segera bergerak. Tapi saat ia menoleh ke belakang, sesuatu membuatnya membeku. "Sita," panggilnya. Semua menoleh. Sita tidak ada di tempatnya. "Dia tadi ada di sini," ujar Arman, suaranya waspada. Nadia berdiri cepat. Matanya membelalak. Baru beberapa detik lalu aku melihatnya. Reza langsung berlari ke arah belakang jalur. Matanya menyapu seluruh area. "Sita." Tidak ada jawaban. Hanya hutan sunyi yang membalas panggilannya. Gilang berusaha tetap tenang. "Mungkin dia pergi sebentar, mencari tempat untuk buang air." "Tidak mungkin," kata Arman tegas. "Kami semua duduk di sini. Tidak ada yang melihatnya pergi." Suasana berubah tegang. Danu mengamati sekeliling dengan ekspresi serius. "Dengar, kita cari dia, tapi jangan berpencar. Tetap bersama." Mereka mulai menyisir area sekitar, memanggil-manggil nama Sita. Tapi semakin lama semakin jelas bahwa Sita tidak ada di sekitar mereka. Tidak ada jejak kaki yang mengarah kemanapun. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Nadia mulai panik. Ini tidak masuk akal. Dia ada di sini barusan. Reza merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Ini bukan sekadar tersesat. Sita lenyap begitu saja. Arman mengepalkan tangannya. "Kita harus menemukannya sebelum matahari terbenam." Danu menatap hutan yang semakin gelap. Masalahnya, mungkin dia bukan menghilang. Mungkin dia dibawa. Semua terdiam. Dibawa oleh apa? Dan jika memang benar, apakah mereka masih bisa mendapatkannya kembali? Kutukan lembah gaib. Langit semakin gelap. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti hutan seperti tirai tipis yang menyesatkan. Udara semakin dingin, jauh lebih dingin daripada seharusnya. Reza, Arman, dan Danu berjalan paling depan, sementara Nadia dan Gilang mengikuti dari belakang. Mereka terus memanggil nama Sita, tapi jawaban yang mereka dapatkan hanyalah keheningan. Tidak mungkin dia pergi begitu saja, gumam Gilang. Kalau dia jatuh atau tersesat, kita pasti mendengar sesuatu. Kita harus berpikir logis, kata Arman. Mungkin dia panik dan lari tanpa sadar. Danu menghentikan langkahnya. Kalau dia lari, pasti ada jejaknya. Semua menunduk, melihat tanah yang basah oleh embun. Tidak ada bekas jejak kaki tambahan selain jejak mereka sendiri. Hutan ini menyembunyikan sesuatu, dan mereka baru mulai menyadarinya. Mereka melanjutkan pencarian ke arah jalur yang lebih dalam.
Reza mulai merasa sesuatu yang tidak beres. Seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka dari balik pohon. "Nadia, coba cek kameramu," kata Reza tiba-tiba. Nadia dengan cepat mengangkat kameranya, melihat kembali foto-foto yang diambilnya sebelumnya. Tiba-tiba, tangannya gemetar. "Apa itu?" bisik Nadia. Suaranya nyaris tak terdengar. Semua mendekat. Di layar kamera, ada sebuah foto terakhir yang tidak pernah ia ambil. Foto itu menunjukkan Sita berdiri di antara pepohonan. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat, seperti lubang tak berdasar. Dan di belakangnya ada bayangan tinggi samar-samar, seakan menyatu dengan kabut. Danu mengumpat pelan. "Kita harus keluar dari sini." "Tunggu," potong Reza. "Kita belum menemukan Sita." Danu menatapnya dengan serius. "Kalau dia sudah masuk ke dalam itu, kita tidak bisa mengambilnya kembali." Gilang menelan ludah. "Kau tahu sesuatu kan?" Danu terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata pelan, "Ini bukan pertama kalinya ada yang hilang di sini." Semua menatap Danu. "Apa maksudmu?" tanya Arman tajam. Danu menarik napas dalam. "Dulu, ada sekelompok pendaki yang menemukan jalur ini secara tidak sengaja. Dari 5 orang, hanya 1 yang kembali. Dia ditemukan 2 minggu kemudian. Linglung, tidak bisa bicara dengan normal. Dan yang lain?" tanya Nadia. Danu menggeleng. "Tidak pernah ditemukan." Reza mengepalkan tangannya. "Lalu yang kembali itu, apa dia pernah menceritakan sesuatu?" Danu menelan ludah. "Sebelum akhirnya meninggal, dia hanya mengatakan satu hal berulang kali." Semua menunggu. Danu menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berbisik, "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi." Suasana mendadak hening, lalu angin berhembus kencang. Di kejauhan terdengar suara langkah kaki dan suara bisikan lirih. "Jangan cari dia." Nadia mundur selangkah. "Apa itu?" Tidak ada yang menjawab. Mereka semua berdiri tegang, tubuh membeku di tempat. Langkah kaki itu semakin dekat, tapi tidak ada yang bisa melihat siapa atau apa yang mendekat. Danu mencengkeram tali renselnya erat. "Kita harus pergi sekarang." "Tapi Sita, dia sudah bukan Sita lagi." Reza ingin membantah, tapi di saat itu sesuatu terjadi. Di antara kabut yang semakin pekat, mereka melihat sosok yang berdiri diam. Sita. Ia berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, seperti patung. "Sita," seru Nadia, tapi Sita tidak menjawab. Reza melangkah maju. "Sita, ayo kita pulang, perlahan." Sita mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, kemudian ia tersenyum. Senyum yang membuat darah Reza membeku. Sita membuka mulutnya, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Suara itu bukan milik manusia. Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, lampu senter mereka padam seketika. Gelap. Suara langkah kaki semakin dekat, dan mereka tahu mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam jalur terlarang ini. Hutan yang bergerak, gelap, tidak ada cahaya. Satu-satunya yang terdengar adalah napas mereka yang memburu dan suara langkah kaki yang mendekat. Reza meraba-raba renselnya, mencoba menyalakan kembali senter. Jemarinya gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Lalu, suara lain muncul. Tertawa, pelan, serak, bukan suara Sita. Reza merasakan bulu kuduknya meremang. Senter Arman tiba-tiba menyala kembali, menerangi sebagian hutan di sekitar mereka. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Mereka masih berdiri di tempat yang sama, tapi pemandangan di sekitar telah berubah. Pohon-pohon yang sebelumnya ada di sisi kanan mereka, kini ada di kiri. Batu besar yang tadi mereka lewati sudah tidak ada. Dan jalur setapak yang harusnya berada di depan, kini menghilang sama sekali. Seolah-olah hutan ini telah berubah bentuk. "Apa-apaan ini?" bisik Nadia. Suaranya bergetar. Gilang melihat peta yang dibawanya, tapi ia langsung menggeleng. Jalur ini tidak sesuai dengan yang ada di peta. Danu mengembuskan napas panjang. "Kita sudah melewati batasnya." "Batas apa?" tanya Reza dengan nada tidak sabar.
batas antara dunia yang kita kenal dan sesuatu yang lebih tua dari itu. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua tahu satu hal pasti. Jalur ini tidak lagi mengikuti aturan dunia nyata. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan peta, arah mata angin, atau bahkan ingatan mereka sendiri. Sementara itu, Sita masih berdiri di tempatnya, tersenyum aneh. Arman menegakkan tubuhnya. Kita harus pergi sekarang. Tapi bagaimana caranya? Jalurnya hilang, seru Nadia. Danu menatap sekeliling, lalu mengambil pisau kecil dari ranselnya. Dengan gerakan cepat, ia menggoreskan sesuatu di batang pohon besar di dekat mereka. Sebuah simbol, lingkaran dengan garis di tengahnya. Kita bergerak ke arah ini. Jika kita kembali dan melihat tanda ini lagi, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Berarti kita sedang berjalan berputar di tempat. Reza mengangguk. Baik, kita tidak boleh berpencar. Mereka mulai berjalan dengan cepat, meninggalkan Sita yang masih berdiri diam di tempatnya. Tapi baru beberapa langkah, mereka mendengar suara dari belakang. Kenapa pergi? Suara Sita. Suara itu terdengar pelan, tapi jelas. Tidak ada yang berani menoleh. Langkah kaki mereka semakin cepat. Hutan terasa semakin pekat, dan udara semakin dingin. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, lebih rapat, seakan-akan mereka berjalan ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Beberapa menit berlalu, kemudian Gilang berhenti. Ia menunjuk pohon besar di depan mereka. Di batang pohon itu, terukir simbol yang tadi dibuat Danu. Tidak mungkin mereka kembali ke tempat yang sama. Mereka berjalan lurus, tidak pernah berbelok, tapi kenyataannya, mereka tetap kembali ke titik awal. Danu mengumpat pelan. Kita berjalan dalam lingkaran. Nadia mulai panik. Lalu kita harus bagaimana? Tidak ada yang bisa menjawab. Saat itulah terdengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Semakin lama semakin dekat, dan kemudian di antara bayangan pohon, sesuatu muncul. Sebuah tangan pucat mencengkeram batang pohon, disusul dengan tubuh kurus Sita yang perlahan melangkah ke depan. Matanya hitam, kosong, tapi bibirnya tersenyum. Kalian mau kemana? Tidak ada yang bisa bergerak. Hutan ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan mereka mulai sadar, jalur ini bukan hanya menghilang. Jalur ini sedang bermain dengan mereka. Ritual terlarang. Sita berdiri diam di antara pepohonan. Senyumnya tidak berubah. Matanya tetap kosong. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Tidak ada yang berani bergerak. Reza menggenggam tali ranselnya erat. Kita harus pergi sekarang. Tapi bagaimana? Bisik Nadia. Suaranya bergetar. Gilang, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara. Aku pernah membaca legenda tentang lembah gaib. Jalur ini tidak bisa dilewati begitu saja. Ada syarat yang harus dipenuhi. Arman menoleh cepat. Maksudmu? Gilang menelan ludah. Tempat ini seperti menguji kita. Kalau kita melanggar sesuatu, kita tidak akan bisa keluar. Danu, yang selama ini tampak tenang, akhirnya berbicara. Ada satu cara, tapi ini tidak akan mudah. Semua menatapnya. Di tempat seperti ini, ada ritual lama yang harus dilakukan agar kita bisa keluar. Lanjutnya, salah satu dari kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Korban? Nadia semakin pucat. Bukan manusia. Danu cepat-cepat menambahkan. Tapi sesuatu yang memiliki makna bagi kita. Jika tempat ini menerima, kita bisa keluar. Arman langsung mengeluarkan pisau lipatnya, memotong sebagian tali ranselnya, lalu melemparkannya ke tanah. Kalau hanya itu, ayo cepat lakukan. Danu menggeleng. Tidak semudah itu. Kau harus memberi sesuatu yang benar-benar penting bagimu. Jika tidak, kita hanya akan terus berputar di sini. Reza merogoh saku jaketnya. Ada satu benda yang selalu ia bawa, sebuah kompas kecil yang diberikan almarhum ayahnya saat ia pertama kali mendaki. Benda itu sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Dengan berat hati, ia menggenggamnya erat, lalu meletakkannya di atas tanah. Gilang mengikuti.
menyerahkan buku catatannya. Nadia meletakkan kameranya dengan enggan. "Aku tidak suka ini," bisiknya. Danu mengambil pisau kecil dari ranselnya, menggoreskan tanda di tanah. Kemudian ia berbisik sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Saat itu juga, angin bertiup lebih kencang. Kabut yang menyelimuti hutan perlahan menipis. Sita, yang sejak tadi berdiri diam, perlahan mundur ke dalam bayangan pepohonan, dan ketika angin berhenti, jalur di depan mereka muncul kembali. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Pengorbanan yang tak terduga, mereka terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Nafas tersengal, kaki terasa berat, tapi tidak ada yang berani berhenti. Namun, saat mereka merasa aman, suara itu kembali terdengar. Langkah kaki, tidak hanya satu, banyak. Reza menoleh sekilas. Di antara pepohonan, mereka bisa melihat siluet-siluet tinggi. Mereka tidak berlari, hanya berdiri di sana, mengawasi. Sial, desis Arman. Mereka masih mengikuti kita. Danu mempercepat langkahnya. Kita harus keluar sebelum malam, tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sesuatu terjadi. Tanah di bawah mereka tiba-tiba terasa bergetar. Dan dalam hitungan detik, jalur yang mereka lalui mulai berubah lagi. Pohon-pohon yang tadinya berjauhan kini terasa semakin rapat. Jalur di depan mereka tertutup kabut. "Kita terjebak lagi," ujar Nadia dengan putus asa. Danu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Tidak ada cara lain. Salah satu dari kita harus tetap tinggal. Semua membeku. Arman menatap Danu tajam. "Apa maksudmu?" Danu menatap mereka satu persatu. "Seseorang harus tinggal di sini, sebagai bagian dari tempat ini. Hanya dengan begitu, kita bisa keluar." Suasana mendadak tegang. Gilang mengepalkan tangannya. Tidak ada yang akan tinggal. Namun, sebelum ada yang bisa berdebat lebih jauh, Arman maju ke depan. "Aku akan tinggal." Semua menatapnya kaget. "Tidak bisa," ujar Reza cepat. Arman hanya tersenyum tipis. "Aku tahu apa yang kulakukan." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah mundur, lalu menatap mereka satu persatu. "Pergilah," katanya. Danu menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Reza ingin mengatakan sesuatu, tapi Arman sudah berbalik, berjalan ke dalam kabut yang semakin tebal. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang. Saat itu juga, jalan di depan mereka terbuka lebar. Tanpa membuang waktu, mereka berlari. Kebenaran yang terkubur. Langit mulai tampak di kejauhan. Cahaya matahari sore menyelinap di antara pepohonan. Reza hampir tidak percaya ketika melihat base camp dari kejauhan. Mereka berhasil keluar. Saat mereka tiba di desa, tubuh mereka terasa lemas. Orang-orang desa menatap mereka dengan ekspresi campuran antara terkejut dan takut. Seorang lelaki tua mendekati mereka. "Kalian dari mana?" Danu menjawab pelan. "Jalur rahasia." Lelaki itu tampak syok. "Seharusnya kalian tidak kembali." Gilang menelan ludah. "Kenapa?" Lelaki tua itu menatap mereka lama. "Kalian membawa sesuatu yang seharusnya tetap di sana." Mereka yang kembali, tapi tidak sama. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup mereka kembali ke rutinitas biasa. Namun, ada sesuatu yang berubah. Reza mulai bermimpi aneh, hutan yang gelap, bisikan suara-suara yang familiar. Nadia menemukan beberapa foto di kameranya yang tidak pernah ia ambil. Salah satunya adalah foto mereka berenam, termasuk Arman yang seharusnya tidak ada di sana. Gilang merasa sering melihat bayangan di sudut matanya, dan Danu menghilang begitu saja. Suatu malam, Reza menerima pesan di ponselnya, "Jangan kembali ke jalur itu." Tidak ada nama pengirim, namun saat Reza melihat kembali pesan itu, dadanya terasa sesak karena ada sesuatu yang tidak mungkin. Pesan itu dikirim dari nomor Arman.